Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat serta rekan tim pro dan kontra yang saya banggakan, sebelum memulai perdebatan pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfitri dari SMA Negeri 1 Pototano. Nah, saya selaku tim oposisi mengaku menolak atas mosi yang telah disampaikan terkait dengan Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Hormat kepada Dewan Juri dan seluruh hadirin yang terhormat, saya akan menyampaikan argumen kontra terkait dengan usulan untuk mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya percaya bahwa usulan ini melanggar hak asasi manusia dan melibatkan campur tangan yang berlebihan dalam kehidupan pribadi individu. Dalam debat ini, saya akan mengemukan beberapa alasan mengapa usulan ini tidaklah layak. Yang pertama, mewajibkan tes kelayakan untuk memiliki anak melibatkan campur tangan yang berlebihan dalam kehidupan pribadi individu. Hak untuk memilih atau untuk memiliki anak adalah hak fundamental yang diakui secara luas. Mewajibkan tes ini berarti negara atau pihak otoritatif memiliki kendali penuh atas tubuh dan keputusan reproduktif individu yang melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Yang kedua, diskriminasi dan pelanggaran privasi. Menerapkan tes kelayakan dapat membuka pintu bagi diskriminasi dan pelanggaran privasi. Bagaimana tes ini akan ditentukan? Apa parameter dan standarnya? Ini dapat memicu penilaian yang tidak adil dan subjektif terhadap individu berdasarkan penilaian personal atau stereotip. Hal ini juga melibatkan invasi terhadap privasi individu yang seharusnya dijaga dan dihormati. Yang ketiga, kompleksitas dan biaya. Menerapkan tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak adalah proses yang kompleks dan sangat mahal. Siapa yang akan menentukan dan mengawasi tes ini? Bagaimana prosesnya? Hal ini dapat membebani sistem perawatan kesehatan dan menghabiskan sumber daya yang berharga. Selain itu, tes ini mungkin memerlukan biaya tambahan bagi individu yang harus mengikutinya. Ini bisa menjadi hambatan bagi mereka yang ingin memiliki anak tetapi tidak memiliki sumber daya finansial yang mencukupi. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Mengejar pelanggaran dan menegakkan hukum terkait dengan tes kelayakan dapat menjadi tantangan yang kompleks. Bagaimana pemerintah atau pihak berwenang akan mengawasi dan menegakkan aturan ini? Ini dapat melibatkan birokrasi yang rumit dan waktu yang lama sebelum kasus diperiksa dan diselesaikan. Selain itu, kesalahan atau penyalahgunaan dalam sistem ini dapat menyebabkan konsekuensi yang serius dan tidak adil bagi individu yang terkena dampaknya. Jadi, kesimpulannya, mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan berlebihan dalam kehidupan pribadi dan berpotensi diskriminatif. Selain itu, kompleksitas biaya, pengawasan, dan pendekatan hukum yang terkait dengan usulan ini juga menjadi perhatian yang penting. Sistem hukum harus mampu mengatasi tentang pengawasan dan penegakan hukum yang kompleks serta memastikan keadilan dan perlindungan hak individu yang terlibat. Sebagai gantinya, upaya yang lebih efektif dan lebih bermakna dapat dilakukan untuk mendukung keluarga dan kehidupan yang sehat. Alih-alih mewajibkan tes kelayakan, pemerintah dapat fokus pada penyediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan seksual, perawatan, kesehatan, reproduksi, dan dukungan yang bagi orang tua yang sedang menghadapi kesulitan. Pendidikan sosial yang komprehensif dapat memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada individu tentang pentingnya perencanaan keluarga, perawatan kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Pemerintah juga dapat menyediakan program dukungan dan bimbingan bagi calon orang tua untuk membantu mereka memahami tanggung jawab dan tantangan yang terkait dengan memilih anak. Selain itu, perlu ditingkatkan akses terhadap perawatan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan berkualitas. Ini termasuk penyediaan layanan konseling dan perawatan yang mendukung kehamilan yang sehat serta upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual.
Seluruh masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung keluarga dan kehidupan yang sehat melalui edukasi, pemahaman, dan dukungan sosial. Inisiatif sukarela dan program komunitas yang mempromosikan peran orang tua yang bertanggung jawab dan mendukung kesejahteraan anak dapat memberikan dampak yang positif dalam memberikan lingkungan keluarga yang lebih baik. Dalam kesimpulannya, mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kompleksitas birokrasi, dan berpotensi diskriminasi. Sebagai gantinya, pemerintah seharusnya fokus pada penyediaan pendidikan seksual yang komprehensif, akses terhadap perawatan kesehatan reproduksi yang terjangkau, dan program dukungan untuk orang tua. Dengan pendekatan ini, kita dapat mendukung keluarga dan kehidupan sehat tanpa melanggar hak-hak individu tersebut. Terima kasih.